Nah, sekarang Ibu akan menampilkan materi kita untuk hari ini ya. Ibu tayangkan dulu presentasinya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Anak-anak Ibu, apa kabar? Halo, kedengeran? Iya. Bu. Halo, terdengar? Iya, Bu. Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Gimana Jelas, kabar Bu. kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Kenapa kurang semangat? Ibu tanya semuanya, hanya beberapa orang yang menjawab. Kalian tampaknya lesu. Apa kalian semalam nonton bola ya? Enggak, Bu. Iya, Bu. Atau main game? Nungguin durian, Bu. Oh, durian, lagi musim durian ya, Todi ya? Oke, semuanya hadir semua ya. Sebenarnya Iya, hadir. Ibu tidak akan mengabsen kalian satu persatu karena di dalam Google Meet ini otomatis kehadiran kalian sudah secara otomatis terabsen ya. Kemudian, nah, kita sekarang ini kan wabah COVID itu sedang marak kembali gitu kan. Kasusnya sangat meningkat tajam. Kalian jangan lupa untuk selalu hidup sehat dengan tetap menggunakan protokol kesehatan dengan 5M. Apa aja itu 5M-nya? Mencuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker, Bu. Menggunakan masker. Kemudian apa lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak, Bu. Menjauhi kerumunan ya. Kemudian mengurangi mobilitas. Nah, kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bertemu dalam pembelajaran PPKN pada hari ini, walaupun secara virtual. Nah, untuk menyemangati kita, karena ini udah siang waktunya, sekarang kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Nah, ini ada videonya, kita bernyanyi bersama saja. 1, 2, 3. Bareng-bareng ya semuanya. Silahkan mic-nya dibuka. Kedengaran videonya? Iya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar sambung menyambung menjadi Indonesia. itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, tanah air, tanah air Indonesia. Oke, itu barusan nyanyi kita dari Sabang sampai Merauke untuk membuat kita lebih semangat lagi dan kita tetap memiliki jiwa-jiwa nasionalisme. Nah, materi kita pada hari ini judulnya adalah, ada yang masih ingat tentang apa? Pelajaran minggu lalu ya, Bu? Iya, ancaman. Pengertian ancaman, Bu. Pengertian ancaman. Ancaman Ipolexosbud Hankan terhadap NKRI. KRI. Materi kita seputar tentang ancaman ya, ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, untuk lebih semangat lagi, Ibu hanya mereview materi minggu lalu. Silahkan kalian buka game yang sudah Ibu berikan lewat WhatsApp. Coba dibuka gamenya. Ada linknya kan yang sudah Ibu bagikan? Itu waktunya tidak lama. Silahkan dibuka. Dikerjakan ya.
Iya, Bu. Bisa dibuka gamenya. Riko, bisa dibuka, Riko? Sudah barusan Bu. bisa ini, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Bu, Ya, 5-5-nya dikerjakan, Bu. iya, 5-5-nya. Oh ya. Sudah? Belum, Bu. Hatta, bisa dibuka, Hatta? Bu. Salah semua tapi, Bu. Oh, salah semua. Berarti kamu minggu kemarin tidak menyimak pembelajaran dan kamu tidak membaca pelajaran untuk hari ini gitu. Riko, gimana hasilnya? Bagus? Baru benar 3, Bu. 1 soal lagi, Bu. Nomor 5 ini, Bu. Deva, bagus Deva. Betul 4, Bu. Nah, betul 4. Oke. Aku juga betul 4 ini, Bu. Ya, sudah ya. Oh, gamenya sudah. Jadi kalian kalau misalnya nilai bagus, berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin. Kalau misalnya nilainya jelek, berarti kalian harus memperdalam lagi materi minggu kemarin. Nah, ada beberapa quotes dari Ibu atau motivasi gitu kan, motivasi untuk kalian semua. Kita itu jangan pernah berhenti belajar karena hidup itu tidak pernah berhenti mengajarkan. Nah, kalian sebagai generasi muda nih, anak-anak SMA harus tetap memiliki semangat untuk belajar karena masa muda itu masa depan bangsa ini terletak di tangan kalian semua. Ibu aja yang sudah tua itu tidak pernah berhenti belajar. Dulu kita tidak pernah mengetahui ada kasus COVID-19. Pembelajaran kita pembelajaran yang seperti biasa di kelas seperti itu ya. Ternyata begitu ada tiba-tiba COVID, mau tidak mau ibu juga harus belajar membuat soal secara online, belajar membuat game. Nah, kalian juga sama. Sebagai generasi muda, kalian harus memiliki semangat untuk terus belajar. Karena apa? Karena masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan diri pada hari ini. Ya, itu aja sedikit motivasi dari Ibu, biar kalian tambah semangat terus belajar PPKN-nya. Nah, tujuan pembelajaran kita ini kan KDI-nya KDI 5, di semester 2 ya, itu mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita tuh harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang membentuk kesadaran dan ancaman terhadap NKRI. Kemudian kalian juga harus bersikap apa? Bersikap responsif dan proaktif. Responsif itu yang seperti apa? Todi? Todi, mana Todi? Ya, Bu. Nah, responsif itu yang seperti apa? Harus tanggap, Bu. Nah, betul, harus tanggap ya. Kita tuh harus cepat tanggap terhadap apa? Terhadap segala ancaman, gitu kan? Terutama yang bisa merusak bangsa Indonesia. Kemudian kita nanti akan belajar mengenai kasus-kasus ancaman Ipolek Sosbud Hankam yang tadi Ibu jelaskan. Nah, nanti ada beberapa kasus kalian analisis, kemudian faktor penyebabnya apa, kemudian bagaimana ini nanti penyelesaiannya seperti apa, gambarannya seperti apa ya. Nanti kalian belajarnya, model pembelajarannya kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Setelah itu kalian harus bisa menyajikan, mengkomunikasikan dengan teman-teman kalian. Nanti tidak ada diskusi kelompok ya. Ibu hanya minta kalian per individu nanti untuk
mencari satu kasus yang berhubungan tentang Polexelsbud dan Hankam. Nah, materi kita hari ini adalah kasus-kasus ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian ada penilaian. Nah, penilaian dari Ibu nanti ada penilaian afektif. Masih ingat kan? Pasti kalian penilaian afektif. Penilaian afektif itu penilaian sikap. Nah, dari bagaimana sikap kalian selama pembelajaran pada hari ini. Itu akan Ibu nilai nanti, Ibu observasi. Apakah kalian memperhatikan atau sibuk mengerjakan hal yang lain, gitu kan? Kemudian keterampilan. Keterampilan nanti Ibu menilainya dari lembar penilaian diskusi. Diskusi maksudnya nanti kalian presentasi ya. Ada tanya jawab, kalian bisa menjawab atau tidak. Bagaimana bahasa kalian. Nah, di situ Ibu akan menilainya nanti. Kemudian apalagi ada penilaian kognitif, pengetahuan. Nah, setelah pembelajaran ini tentunya Ibu harapkan kalian memiliki pengetahuan lebih dari materi yang Ibu ajarkan. Nanti ada LKPD-nya. Kemudian ada tes tertulisnya juga. Oke, bisa dimengerti sampai di situ anak-anak Ibu semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Nah, mengerti ya? Paham, Bu. Oke. Bu. Nah, ini ada video. Video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silahkan disaksikan, disimak baik-baik ya, anak-anak Ibu semuanya. Kerajaan Malaysia belum bereaksi terkait pencegatan pesawat Hercules Angkatan Udara Malaysia oleh F-16 Indonesia di perairan Natuna Sabtu lalu. Pemerintah Indonesia sendiri masih berkoordinasi dengan TNI AU mengenai pelanggaran tersebut. Pihak Angkatan Udara Indonesia menegaskan pelanggaran terjadi Sabtu lalu saat pesawat Hercules Kerajaan Malaysia masuk ke wilayah Indonesia di Natuna. Pesawat F-16 yang berjaga langsung melakukan penghadangan dan memperingatkan agar pesawat tersebut keluar dari wilayah udara Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marskal Pertama Wieko Sofian menegaskan pesawat Kerajaan Malaysia tersebut akhirnya keluar dari wilayah Indonesia. Menteri Pertahanan Kerajaan Malaysia, Datuk Sri Hyamshuddin Hussein membenarkan pesawatnya dicegat pesawat jet Indonesia, namun pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi permasalahan di udara. Nah, sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Oke. Kira-kira ini video tentang apa ya? Ada yang mau menjawab? Mencoba menjawab? Tentang ini, Bu, ancaman dari negara lain, Bu. Oke, bagus ini. Ini adalah salah satu bentuk ancaman terhadap negara kita yang berasal dari luar negara Indonesia. Ancaman ini khususnya ancaman dalam bidang apa ya kira-kira? Ada yang tahu tidak? Keamanan, Bu. Oke, Riko, bagus. Cepat ya dalam menjawab pertanyaan ini adalah tentang ancaman dalam bidang keamanan atau pertahanan dan keamanan. Nah, ada yang masih mau bertanya lagi dari video barusan? Ada yang ingin bertanya? Nah, apakah ada yang pertanyaan yang berkaitan dengan video barusan? Tidak ada? Saya, Bu. Saya bisa, Bu. Oke, boleh. Saya, Bu. Mau Hatta, boleh Hatta. Ya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Kenapa negara lain tidak boleh masuk tanpa izin, Bu? Iya, Bu. Kenapa nggak bisa bebas saja gitu, Bu? Pesawatnya gitu, Bu. Oke, pertanyaannya bagus. Iya, Bu. Kan? Berarti Hatta sangat kritis gitu kan. Kenapa ya? Negara lain itu, pesawat dari negara lain itu tidak boleh seenaknya saja masuk ke dalam negara kita. Ada yang mau menjawabnya? Saya, Siapa? Bu. Oke, Yeni. Silahkan, Yeni. Nah, saya coba jawab pertanyaan dari Hatta ya, Bu. Oke. Kenapa negara lain tidak boleh masuk tanpa izin tadi kayaknya pertanyaannya kan, Bu? Betul. Jawabannya Hatta,
Mengapa tidak boleh? Ia tidak boleh masuk itu tanpa izin. Karena kan itu bisa jadi ancaman dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan negara atau merugikan kita. Ibarat misalnya, contohnya kan Bu, kayak masuk rumah orang, nggak dikasih izin. Kan bisa aja kamu dianggap pencuri, seperti itu Hatta contohnya. Terima kasih Bu. Oke, bagus. Pendapat dari Yeni. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menanggapi pendapat dari Yeni? Atau sudah puas? Hatta, bagaimana Ibu kembalikan lagi sama Hatta? Sudah Bu, sudah mengerti Bu. Oke, ya bagus. Jadi negara lain itu tidak boleh seenaknya saja, tidak boleh main masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Yeni. Kalau misalnya masuk ke dalam negara Indonesia tanpa izin, maka akan membahayakan kedaulatan negara kita. Kalau misalnya mereka, contoh gitu kan, Angkatan Udara Malaysia atau Angkatan Udara Singapura tanpa izin, kemudian mereka latihan di negara kita. Kalau misalnya nanti ada akibatnya, gitu kan, ada warga negara Indonesia yang kena, gitu kan, nah itu nanti siapa yang disalahkan, gitu kan? Bagaimana kita akan melakukan penyelesaiannya? Boleh tidak negara lain itu misalnya melakukan latihan militer di negara kita? Boleh. Ada perjanjiannya terlebih dahulu gitu. Kalau sudah ada perjanjiannya boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada perjanjiannya, itu seperti video tadi, dikejar oleh tentara Angkatan Udara Indonesia. Begitu ya. Nah, kita lanjut ke materi kita. Kita akan membahas kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan terhadap NKRI. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat strategis. Strategis itu seperti apa? Kita itu berada di jalur perdagangan dunia, diapit oleh 2 samudra. Kita memiliki sumber daya alam yang banyak. Kemudian kita memiliki keanekaragaman budaya. Itu semua bisa menjadi sebuah potensi dan bisa menjadi sebuah ancaman. Potensinya apa? Kita menjadi negara yang kaya. Negara lain itu sangat bangga dengan Indonesia. Kenapa? Indonesia itu beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam bahasa, beraneka ragam budaya, agama, tapi tetap utuh gitu kan. Bu, ada konflik di sana, Bu. Betul ada konflik gitu, tapi konflik-konflik itu masih bisa diredam oleh pemerintah Indonesia. Berbeda dengan negara Amerika. Negara mereka negara homogen, tidak majemuk seperti negara kita gitu kan. Nah, kalau kita kan tidak. Kita tuh negaranya negara yang memiliki kemajemukan gitu kan. Itu bisa menjadi potensi. Ancamannya apa? Ancamannya adanya konflik antar suku bangsa gitu kan. Kamu itu dari dalam, dari luarnya apa? Karena negara kita negara yang luas, sumber daya alamnya banyak. Ada keinginan-keinginan dari negara lain itu untuk menguasai negara Indonesia. Nah, kita lihat ancamannya gitu kan. Ada ancaman ideologi. Tahu ideologi? Bu, Apa ini? Tahu Bu. dasar negara, Bu. Oke, ideologi itu dasar negara. Yang lain? Riko, ideologi itu apa Riko? Ide gagasan Bu. Oh, gagasan, betul. Ideologi itu dasar negara, pandangan hidup ya. Nah, contoh kasus ancamannya apa? Dulu ada pemberontakan G30 SPKI gitu kan. Itu ingin merubah ideologi negara kita. Gitu kan? Boleh tidak ideologi negara kita dirubah? Tidak Bu. Oke, kenapa tidak Hatta? Karena ideologi mencerminkan kedaulatan negara kita Bu. Ya, ideologi mencerminkan kedaulatan. Ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain? Kawan-kawan Hatta yang lainnya? Saya Bu, Oke, Yeni, apa Yeni? karena menurut saya Bu, ideologi itu dasar Bu, filosofi negara Bu. Jadi kalau dirubah sama saja merubah negara Bu. Betul.
Jawabannya ini sangat bagus. Merubah ideologi berarti merubah dasar negara kita, merubah tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Karena yang namanya ideologi kita itu sudah sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kemudian kita lihat yang kedua, ada ancaman politik. Kira-kira kalau kita berbicara masalah politik, berbicara masalah apa ya? Kita, Bu. Pemilu, Bu. Oh, politik pemilu. Oke, Hatta berbicara politik, berbicara apa lagi? Pemerintah, Bu. Pemerintah, Bu. Pemerintahan. Betul. Deva, kurang kedengeran, Deva? Pemerintah, Bu. Oke, jawabannya sama dengan Yeni. Ada yang lain? Peraturan, Bu, undang-undang. Peraturan undang-undang. Kalau peraturan undang-undang lebih ke hukum ya, Ina ya. Kalau politik itu berbicara masalah pemerintahan, berbicara masalah kekuasaan. Nah, berbicara masalah kekuasaan. Nah, ancaman politik itu seperti apa? Adanya keinginan dari kelompok-kelompok tertentu. Untuk apa? Untuk menggantikan misalnya kekuasaan pemerintahan yang sedang berjalan gitu kan. Adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintah, itu adalah ancaman-ancaman politik. Kalau dulu pada masa Orde Baru itu ada demonstrasi mahasiswa tahun 1998. Pernah melihat videonya? Atau ada yang tahu ceritanya tentang demonstrasi tahun 98? Belum, Bu. Belum. Ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, gitu kan? Tentang karena di sana ada pelanggaran HAM-nya juga, nanti kita akan bahas di materi tentang hak asasi manusia. Kemudian ada ancaman dalam bidang ekonomi. Apa ancaman dalam bidang ekonomi? Kalau Ibu tulis di sana pengangguran. Yang lain? Todi, kira-kira apa Todi? Kalau berbicara masalah ekonomi, Todi? Ini, Bu, miskin kaya, Bu. Apa itu namanya, Miskin Bu? kaya. Jurang pemisah antara si miskin dan si kaya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Kalau berbicara apa? Lapisan ekonomi, Bu. Bisa masyarakat, Bu. Strata Sembako, Bu. Sembako. Ya, berbicara masalah ekonomi itu berbicara masalah pengangguran, sembako. Ini biasanya berhubungan dengan ibu-ibu ya. Nah, nanti kalau kalian udah jadi ibu-ibu, kalian akan memikirkan bagaimana mengatur keuangan gitu. Pengangguran, kemiskinan, kelaparan itu banyak terjadi di dalam bidang ekonomi. Biasanya karena satu pengangguran, nah dampaknya itu nanti akan banyak. Kemudian ada ancaman apa lagi? Di bidang sosial. Kalau ancaman di bidang sosial itu berhubungan dengan apa ya? Sesama, Bu. Berhubungan Bu. Masyarakat. Etnosentris, Bu. Masyarakat. Nah, di sini kalau berbicara masalah sosial itu ada konflik-konflik horizontal gitu kan. Kalau vertikal itu kan dari atas ke bawah, misalnya dari pemerintah kepada masyarakat. Kalau horizontal itu sesama kita sebagai warga negara atau sebagai individu penduduk lah gitu. Masalah apa aja? Nih, biasanya yang berhubungan dengan kasus SARA. Tahu SARA kepanjangannya? Tahu, Bu. Apa, Riko? Suku, agama, ras, dan antar golongan, Bu. Oke, bagus. Riko, Benar, kamu Bu. aktif sekali ya dalam pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Jadi, Atas kasus... nilai bagus ya, Bu. Iya, Ibu tulis gitu kan, Nah, Ibu ya. tulis untuk yang aktif-aktif. Yang tidak aktif. Pacarnya Riko itu, Bu. Sarah, Bu. Oh, Riko pacaran sama Sarah, anak kelas 11 IPS 2 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Sama siapa ya, Bu? Itu, Bu. Tidak Saya salah tidak sih, aktif. matanya lampu, Bu, di memang sini, Bu. cantik anaknya. Ya, Yudi, terima udah kasih. masuk lagi, Yudi? Iya, Bu. Tadi mati lampu, maaf ya, Bu. Kurang aktif, Oh, Bu. enggak apa-apa. Oke, enggak Mati apa-apa. listrik, Yudi. Bukan mati Listrik, lampu. Oh Yudi. iya. Mati listrik, maaf. Mati listrik, iya nih, bukan mati listrik. Listriknya padam, bukan mati. Betul, Todi.
tidak. Aku bahasa gaul loh tadi. Sudah ya. Pokoknya Yudi kalau sudah masuk ke dalam gabung di sini, kamu harus fokus dalam pembelajaran ya. Kita lupakan dengan kasus mati listrik atau listriknya padam. Ya, padam. Jadi kasus sosial itu berhubungan dengan masalah-masalah horizontal yang berhubungan kita sesama kita, gitu kan. Berhubungan tadi kata Riko, Sarah, suku adat ras, suku ras, agama, antar golongan, gitu kan. Nah ini banyak gitu kan penyebabnya. Melihat gitu kan, nah suku Jawa nih menguasai wilayah ini gitu kan. Akhirnya tidak suka karena dia pendatang, kemudian dia ekonominya bagus. Akhirnya ada konflik gitu kan, ada kecemburuan. Iya, Ada kan, Bu? kecemburuan. Sosial kan, Bu? Betul, ada kecemburuan sosial. Kita lanjut lagi ya, sedikit lagi materi kita. Nah, ancaman budaya. Ancaman budaya ini biasanya karena apa? Saya, Bu. Ya, Todi. Biasanya si Riko tuh, Bu. Dia bilang rumah adat saya atapnya tinggi-tinggi katanya. Sedih saya, Iya. Bu. Sering berantem saya sama Riko tuh, Bu. Nah, itu kan contoh dari budaya daerah kita ya, gitu kan. Kita harus senang dengan keanekaragaman budaya yang kita punya. Rumah gadang gitu kan, menjulang tinggi gitu kan, bagus itu kan. Biasanya ancaman budaya ini juga ada pengaruh dari globalisasi. Tahu globalisasi? Tahu, Bu. Dunia, Bu. Mendunia, Bu. Pengaruh dari budaya-budaya dari luar, gitu kan. Akhirnya budaya kita itu menjadi sama dan Iya, budaya Bu. asli Seperti kita. si Todi, Bu. Bilang kan gue lo gitu, Bu, kalau udah ngomong. Karena itu, Bu, pengaruh luar gitu. Iya. Sekarang Banyak kan nonton YouTube, Bu. Si Todi, Bu. Westernisasi dia, Bu. Oh iya, westernisasi dia, Bu. Dia nggak lagi suka makanan lokal, Bu. Dia suka seafood katanya, Bu. Suka seafood. Iya. Makanan luar, Bu. Kayak pizza gitu, Bu. Pokoknya dia katanya nggak suka lagi lah makanan lokal katanya, Bu. Nah, itu jangan seperti itu Todi ya. Itu berarti tidak mencintai budaya dan produk dalam negeri. Jangan seperti itu. Nanti budaya kita malah tersingkirkan. Kita malah harusnya lebih senang. Kalau ibu sendiri sukanya makanan-makanan daerah. Contohnya getuk kayak gitu kan. Ibu yang kayak gitu tuh kurang suka gitu kan. Nah, ancaman budaya itu kenapa Todi? Icip-icip dikit aja, Bu. Ya, asal jangan terlalu Makan rendang, Todi. Iya, rendang lah, rendang. Rendang, Todi. Jangan pizza. Oke, sudah ya. Jadi ancaman budaya ini bisa kita minimalisir gitu kan. Bisa kita minimalisir dengan apa? Kita harus tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai atau budaya daerah kita. Boleh icip-icip sedikit, tapi jangan sampai terus-terusan. Pokoknya saya tidak mau lagi makan nasi. Saya maunya makan pizza gitu kan. Pagi pizza, siangnya KFC, kemudian malamnya apa lagi? Nah, seperti itu juga bisa kebobolan nanti keuangan orang tuanya ya. Kemudian satu lagi, masalah pertahanan dan keamanan. Nah, seperti yang disampaikan di pertemuan awal tadi, ada video ya yang melakukan negara asing yang melakukan pelanggaran wilayah terhadap negara Indonesia gitu. Itu adalah salah satu contoh bentuk pelanggaran wilayah. Yang namanya ancaman ini bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri, bisa fisik atau non fisik. Kalau fisik udah kelihatan. Misalnya teror bersenjata gitu kan, kemudian bom. Nah, suka ada kan bom bunuh diri di mall mana gitu kan. Itu adalah ancaman-ancaman terhadap negara kita gitu. Ancaman non fisiknya seperti apa? Nah, seperti tadi ini yang dibilang sama temen kamu Todi. Kamu katanya suka budaya luar, itu ancaman non fisik kan? Cara berbicaranya, kemudian gayanya menjadi kebarat-baratan, atau ada yang suka K-pop gitu kan, pagi, sore, sampai malam. Ya Ina juga itu Bu, yang nggak mulai pakai batik katanya Bu.
Nah, Ibu sendiri pakai batik ini kelihatan kan? Ini Ya, harus Ina nggak mau pakai batik, Bu. Dia sukanya Bu. baju-baju dress gitu, Bu. Oh, jangan sampai seperti itu ya, apalagi baju yang mini-mini itu tidak boleh. Jangan. Tidak Bu, cocok kan dengan saya pakai Ibu. jilbab, Bu. Oh, budaya daerah. Iya, takutnya Ibu, kamu kan sekarang banyak pakai jilbab di sekolah, di luar itu tidak menggunakan jilbab. Itu jangan seperti itu. Oke, sekarang ini Ibu ada pembagian tugas ya. Pembagian tugas sesuai dengan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu kirim tadi sebelum pembelajaran. Hatta itu kebagian tentang mencari ancaman kasus ya, satu kasus tentang ancaman terhadap ideologi. Yeni, silahkan ditulis ya, Ibu tidak akan mengulang tugas yang kedua kalinya. Jadi kupingnya silahkan dipasang. Yeni, ancaman dalam bidang politik, Todi dalam bidang sosial, kemudian Yudi ideologi, Riko budaya, Deva ekonomi, dan Ina pertahanan dan keamanan. Silahkan kalian cari satu kasus yang berkaitan dengan bidang kalian, kemudian kalian analisis faktor penyebabnya apa, gambaran secara umumnya seperti apa, dan solusinya seperti apa. Nah, kalian tuangkan hasil pendapat kalian dari buku, kalian bisa mencari di buku, di internet, kalian tulis di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Sampai di situ mengerti perintah dari Ibu? Mengerti, Ibu. Mengerti, Bu. Ibu. Mengerti. Boleh Silahkan kerjasama, Bu. dikerjakan. Waktunya Ibu kasih setengah jam ya. Cukup setengah jam atau kelamaan? Cukup, Kurang, Bu. Bu. Kalau kurang nanti kamu ketiduran, Hatta. Cukup. Hatta Kalau itu Ibu- banyak melamun, Bu. Oh, Hatta tuh Hatta jangan punya kebanyakan ya, ngomong. Bu. Ke sungai katanya, Bu. Hatta. Oke. Jangan ya, kita kasih waktu 30 menit ya, dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Saya sudah Sudah Bu. selesai? Sudah selesai? Yudi sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Cepat, Bu. Saya, Bu. Ngerjainnya, Bu. Oh, ya, kamu memang kelihatan lebih cepat kalau dalam bekerja. Walaupun diam-diam, kamu memang kalau bekerja memang lebih cepat. Jadi bagus seperti Yudi ya, sedikit bicara tapi banyak bekerja. Dia larinya kencang, Yudi itu, Bu. Ya soalim itu, Bu. Yudi, Bu. Soalim, Bu. Bu. Bu, kalau saya, Iya. Bu, biar lambat asal selamat, Bu. Nah, itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, Riko. Orang Ya, lain Bu. sudah sampai ke bulan, kita masih di sini-sini aja ya. Iya, Bu. Jadi sekarang itu cepat selamat. Nah, itu motivasinya sekarang. Cepat selamat. Oh, Riko berarti, selalu tertinggal, Bu. berarti semboyan saya ini udah salah, Bu, ya? Sudah Biar lambat. salah. Biar lambat asal selamat. Oh, berarti Iya. nanti saya ganti, Bu. Jadi cepat tepat gitu, Bu, ya? Ya, begitulah. Oh, iya, Bu. Sudah selesai, Riko? Udah, Bu, karena sudah cepat tepat, Bu. Mudah-mudahan tepat, Bu, ya. Oke, bagus. Ya, ini sudah selesai ya nih. Sudah Saya saya, Bu. sudah, Bu. Yeni, Oke. Ina. Deva, Saya, Deva, Bu. bisa, Deva. Sudah, Bu. Oke, bagus semua. Berarti udah selesai semua ya? Sudah. Kan yang pertama kali presentasi siapa Saya, yang mau Bu. duluan? Saya, Bu. Jadi, Bu. Saya. Saya selesai duluan tadi, Bu. Ah, Yudi duluan terus. Ya, Bu. Saya mau presentasi, Bu. Nanti, Bu, mau maju giliran. Siapa dulu ini? Ina dulu apa Yudi dulu? Saya. Iya. Oh, dia aja, Bu, duluan. Ngalah Ini lah sama aja. perempuan. Yudi, ngalah lah sama perempuan. Saya. Ina dulu aja, kita kasih kesempatan untuk Ina ya, Iya. Yudi, ya, tentang pertahanan Saya- keamanan. Ya, Silakan, baiklah Ina. teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas tadi. Saya mendapat tentang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini yang saya dapatkan dari yang saya cari informasi tadi, yaitu contohnya ya,
Gerakan separatis Papua Merdeka yang mulai sejak tahun 1963 yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awon, mantan batalion sukarelawan Papua, Bu. Penyebab gerakan separatis banyak, Bu. Nah, misalnya tidak puas terhadap pemerintah, banyaknya kerugian rakyat, Bu. Nah, itu aja, Bu, dari yang contoh yang saya dapat tentang pertahanan dan keamanan itu. Oke, bagus Ina. Menurut kalian semua ini sudah cocok belum kasus yang diangkat oleh Ina? Gerakan Separatis Papua atau yang biasa kita dengar dengan Organisasi Papua Merdeka ini. Contoh ini adalah contoh ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan kalau menurut Ina. Sudah sesuai atau belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya ini ya. Ada pertanyaan yang lainnya atau sanggahan? Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Bu Yudi aja, Bu. Nangis nanti dia, Bu. Ya, Yudi, silakan Yudi. Bu, OPM itu apa ya, Bu ya? OPM itu apa? Oke, Ina bisa menjawab, Ina. Itu adalah Operasi Papua Merdeka. Nah, mereka kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Menurut kalian itu? Terus kira-kira solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan kasus OPM ini ya, Bu ya? Ya, silakan Ina dijawab Ina. Ina bisa menjawabnya Ina? Atau kalau Ina tidak bisa, Bu. dilempar. Ya, Bu. Saya, Bu. Silakan Ina. Saya bisa. Ini Bu, kalau saya kan ini kan ada ketidakpuasan dari rakyatnya Bu, karena sehingga mereka melakukan pemberontakan. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya pemerintah itu Bu harus menuruti keinginan rakyatnya, begitu Bu. Oke. Bagaimana Yudi? Sudah puas terhadap jawaban Ina? Ya Bu, sangat puas Bu, saya Bu. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Ina ya yang sudah presentasi pertama. Bu. Ya, Riko. Berarti berarti ada OPM berarti sama kayak di Aceh GAM gitu, Bu ya? Iya, sama dengan di Aceh. Sama ya, Bu ya? Iya, betul Riko. Oh, ada iya, Bu, GAM-nya iya, Bu. juga. Nah, tadi kan kata Ina, Ibu ingin meluruskan sedikit ya. Tadi kata Ina bahwa solusinya adalah pemerintah harus mengikuti kemauan dari rakyat Papua. Tapi kemauan yang mana? Jangan sampai kemauan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kita harus tahu dulu, biasanya pemerintah itu dengan kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin dari gerakan tersebut akan melakukan perundingan, win-win solution. Jadi mereka berunding, pemerintah kita dengan kelompok-kelompok Papuanya, pemimpinnya berunding, kemudian nanti solusinya dari pemerintah seperti apa, dari pemimpinnya seperti apa, yang cocok, yang sama-sama enak untuk negara Indonesia dengan masyarakat Papua. Nah, itulah yang akan dijadikan solusinya gitu. Jadi jangan sampai mereka mau memisahkan diri kemudian diikuti, tidak seperti itu ya. Jadi itu saja ini dari Ibu, masukan dari Ibu. Oke, yang presentasi yang kedua siapa ya? Saya, Bu. Ya, siapa? Hatta? Ya, Bu. Saya kebagian kasus ancaman terhadap ideologi, Bu. Oke, jadi Hatta, di sini saya menuliskan kasus yang menjadi ancaman ideologi adalah gerakan G30 SPKI pada tahun 1965, Bu. Hal ini disebabkan karena Pancasila ingin membentuk gerakan Darul Islam atau tentara Islam ini muncul terhadap penolakan hasil perjanjian Renville. Hasil perjanjian ini, tentara DITI harus meninggalkan wilayah-wilayah yang mereka kuasai, termasuk wilayah Jawa Barat, Bu. Oke, itu presentasi dari Hatta ya. Ada pertanyaan dari yang lain tentang kasus yang diangkat oleh Hatta, itu tentang kasus DITI ya, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Oke, Yeni, silakan Yeni. Saya mau bertanya sama Hatta, Bu. Nah, apa ya ini pertanyaannya? Ancamannya itu gerakan G30 SPKI kan, Bu.
yang dikaitkan dengan DITI. Iya ya Bu. Terus saya mau tanya Bu, kenapa ideologi itu nggak bisa dirubah Bu? Tadi kan katanya DITI ingin merubah Bu kesepakatan perjanjian PIL. Kenapa ideologi itu nggak bisa dirubah Bu? Itu pertanyaan saya. Tadi kalau tidak salah pertanyaan ini pernah muncul di awal ya. Mungkin ada yang masih ingat kali. Siapa yang masih ingat? Boleh dengan membantu jawaban? menjawab, Bu. Oke, Deva, silakan Deva. Kenapa ideologi itu tidak boleh dirubah? Tadi di awal Ibu juga sudah menjelaskan. Nah, kenapa tidak boleh dirubah? Karena kalau kita merubah ideologi, berarti kita juga merubah sendi-sendi kehidupan bangsa dan pemerintahan kita sendiri, Bu. Karena ideologi itu sama dengan dasar negara kita kan, Bu, gitu. Oke. Ya, jawabannya bagus ya untuk Deva. Nah, kita kasih aplaus dulu untuk Hatta, kemudian Yeni dan Deva. Yang sudah presentasi tadi ya, Hatta. Oke, Hatta bagus. Sekarang satu lagi. Ibu minta yang budaya deh, sekarang Ibu yang memilih. Budaya. Siapa tadi yang budaya? Saya, Bu. Oke, Riko. Saya, Bu. Iya. Budaya Silakan, tadi, Bu, ya? Riko. Ya. Iya, Bu. Udah saya kerjakan kan, Bu? Iya. Saya tadi dapat kasus ancaman di bidang budaya, Bu. Ya, yang saya tulis di sini, Bu. Banyaknya remaja yang suka budaya luar, Bu. Misalnya seperti budaya kebarat-baratan, Bu, atau biasa kita sebut itu westernisasi. Dalam hal menyukai musik, Bu, musik rock, ataupun kalau ada pula sekarang kan, Bu, namanya itu K-pop, Bu, ya. Iya, betul. Itu, Bu. Jadi itulah yang dihadapi, Bu. Tapi tambahannya bisa juga, Bu, kan kayak tadilah saya bilang teman saya tadi, dia kan orang ini, Bu, orang Padang atau orang Sumatera Barat, seharusnya kan budayanya atau makanan lokalnya itu kan rendang, Bu. Tapi dia lebih suka yang dari budaya luar, makanan dari luar. Begitu, Bu. Jadi kalau menurut saya kan, Bu, solusinya itu ya dimulailah dari keluarga gitu kan, Bu. Di rumah gitu. Jadi orang tua lah maunya ataupun keluarga di rumah ya itulah memperkenalkan kepada anaknya, Bu, agar si anak ini tidak mudah terikut oleh arus itu tadi, Bu. Ancaman dari budaya luar seperti itu, Bu, kalau menurut saya, Bu. Bagus Riko, kita kasih tepuk tangan dulu buat Riko. Dan buat yang lainnya ya, yang sudah aktif dalam pembelajaran. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya ya, ancaman budaya maksudnya. Ancaman budaya, nah kita itu bisa, betul kata Riko, bagaimana mengatasinya gitu kan, itu bisa dari keluarga dulu. Nah, keluarga mengenalkan budaya daerah, kemudian di sekolah gitu kan dengan adanya ekskul dalam dalam seni gitu kan, seni budaya lokal, pertunjukan antar pertunjukan budaya ya, misalnya dari Sumatera Utara apa nih gitu kan. Kalau dulu zaman ibu kecil-kecil dulu di TVRI suka ada gitu kan, acara seminggu sekali yang menayangkan pertunjukan seni dalam bidang dalam bidang budaya itu seni-seni ya antar provinsi atau antar daerah. Oke, menurut Ibu hari ini cuma tiga aja kasus yang dipresentasikan. Nah, lainnya itu nanti bisa disambung minggu depan ya, disambung minggu depan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Nah, kalau tidak ada kita ingat lagi ya, bahwa ancaman itu baik atau buruk? Buruk. Ancaman itu sangat buruk ya. Ancaman itu bisa membahayakan. Kalau dalam sebuah negara, ancaman itu bisa membahayakan keselamatan dari sebuah negara. Nah, tadi ancaman itu ada apa saja? Coba kita sebutkan. Ada ancaman ideologi, Bu. Ideologi, Bu. Ancaman politik. Ada politik, ekonomi, Bu. Ekonomi. Kemudian sosial budaya. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ina, pertahanan keamanan. Keamanan, Bu. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, ada satu lagi, itu kalian bisa kerjakan tes tertulis dan refleksi. Nah, ini ada linknya. Kalian silahkan kerjakan di Google Form ya. Ibu tunggu sekarang karena ini waktunya masih cukup, ini 10 menit. Gitu, itu bisa kalian kerjakan sekarang. Silahkan dibuka linknya.
Baik, Bu. Bisa dibuka semua linknya? Bisa, Bu. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Saya baru selesai, Bu. Belum, Bu, belum. Oke, Ibu tunggu 1 menit lagi ya. Udah semua kan ya? Nah, kalau sudah semua, kalian jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari apa? Kalau tadi kasus-kasusnya, minggu depan kita satu lagi melanjutkan diskusi dan nanti kita akan membahas tentang bagaimana strategi apa yang kita lakukan dalam mengatasi ancaman terhadap apa? Terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Nah, itu saja materi Ibu hari ini. Mudah-mudahan materi kita ini bermanfaat. Dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan.